Tolong kasih dukungan dikit aja. Jangan kayak gini. Lama-lama benteng pertahanan saya roboh. Itu juga akan berdampak sama kamu. Kamu tahu kan apa yang akan saya lakukan kalau saya nggak bisa tahan diri? Sebelum ke episode selanjutnya, support dengan kritik dan sarannya tulis di komentar. Terima kasih. Saya bisa menjamah kamu kapanpun saya mau. Menurut kamu, apa itu salah saya kalau saya nggak bisa menepati janji saya? Aku berusaha menjelaskan padanya tentang situasi yang aku hadapi jika menggodaku. Oh, hanya itu saja jawabannya. Aku melongo, aku menjelaskan panjang lebar, tapi hanya dijawab oh saja. Keterlaluan Anita ini, dia memang sikapnya sering berubah-ubah. Aku pun heran. Anita tak menggubrisku sama sekali. Dia malah asyik menyabuni tubuhnya dengan santai dan bernyanyi pelan, menikmati saat berendam. Lagi-lagi air batuku bergerak, aku langsung membuka mata. Kulihat Anita sudah turun dan mengenakan handuknya. Matanya dijaga, gak usah genit. Om sendiri yang gak mau. Wah, ledek Anita jutek saat menyadari aku terus menatapnya yang hanya mengenakan handuk selutut. Dia lalu keluar dari kamar mandi, meninggalkan aku yang ya Tuhan. Anita ini memang aneh, tadi dia murung. Sekarang, dia nakal lagi. Aku tak mengerti dengannya. Sepertinya, dia memang belum bisa disebut dewasa. Dia masih bocah. Aku pasrah saja. Aku kembali menikmati tubuhku yang masih berendam di dalam batu. Biarkan saja Anita sesukanya. Toh dia memang istriku, tak ada yang salah dengan ini. Aku kembali memejamkan mataku untuk masih melongo. Selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi, mengeringkan tubuhku dengan handuk, menyemprotkan parfum, serta deodoran di tubuh dan ketiakku. Aku memang punya kebiasaan memakai parfum dan deodoran setelah mandi sebelum tidur. Aku tak pernah melewatkannya, karena itu seperti ritual wajib bagiku. Setelahnya, aku mengenakan pakaian lengkap dan bersiap untuk tidur. Tapi, Anita tak ada masuk lagi ke dalam kamarku. Apa dia marah? Apa mungkin tadi aku terlalu keras padanya? Tugas lagi deh. Aku bangkit kembali dari tempat tidur, berjalan keluar untuk ke kamar Anita. Kubuka pintu kamarnya pelan. Anita belum tidur. Dia sedang mendengarkan musik dari ponsel, dengan posisi telungkup dan headset terpasang di telinganya. Aku masuk ke dalam kamarnya, mendekat, dan duduk di tepian kasur. Aku melepas satu headset yang terpasang di telinganya, lalu memasangkannya di telingaku. Anita menoleh, dia tampak terkejut. Aku tersenyum dan berbaring di sampingnya. Kamu ngambek? Tanyaku. Enggak, jawabnya dengan menggelengkan kepala pelan. Tadi, kamu bilang minta maaf sama saya. Memangnya apa yang salah? Aku kembali menanyakan perihal permintaan maafnya tadi di dalam mobil. Anita tak langsung menjawab. Dia seolah sedang menyusun kata untuk menjawab pertanyaanku. Om, kalau aku dekat sama cowok, apa Om akan marah? Dia malah melontarkan pertanyaan yang sama yang tadi diucapkannya di dalam mobil. Tergantung, jawabku. Anita memiringkan kepalanya, menatap lekat padaku. Tergantung cara kamu merespon mereka. Kalau kamu merespon mereka lebih dari seorang teman, ya saya marah. Karena kamu istri saya. Saya nggak suka istri saya didekati lelaki lain, apalagi sampai melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan, jawabku. Seketika Anita diam. Dia tak bertanya lagi.
Dia memalingkan wajahnya, memutar tubuhnya menyampingi membelakangiku. Aku tak tahu dia kenapa. Apakah dia sedang jatuh cinta lagi pada siswa di sekolahnya? Tidak, aku yakin Anita takkan seperti itu. Aku percaya padanya. Malamnya, aku membawa Anita pulang ke rumah. Setelah dipastikan bahwa istriku benar-benar baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, Anita banyak diam. Aku sesekali meliriknya yang duduk di samping kursi kemudi. Dia tampaknya masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpanya. Iya, tentu saja. Mana mungkin dia bisa melupakan kejadian seperti itu dalam waktu singkat. Tangan kiriku meraih kepalanya, kuelus rambutnya lembut. Senyum dong, gak enak kalau kamu murung terus. Saya jadi pengen pergi lagi, pintaku. Sambil terus mengelus kepalanya pelan, Anita menoleh padaku. Dia lalu memaksakan diri tersenyum. Gitu dong, kan cantik kalau senyum. Aku menjamel dagunya gemas. Omen, ucapnya pelan. Aku merespon ucapan Anita sambil fokus menyetir. Om, aku minta maaf, ucapnya pelan. Maaf buat apa? Tanyaku. Seingatku, Anita tak memiliki salah apapun padaku. Mengapa harus minta maaf? Anita tak menjawab pertanyaanku. Dia malah menunduk dan bungkam. Aku bingung, ada apa dengannya? Kamu minta maaf buat apa? Tanyaku lagi. Aku sungguh ingin tahu apa yang membuat Anita meminta maaf padaku. Om, kalau aku dekat sama laki-laki, apa Om akan marah? Di rumah, aku ingin segera merebahkan tubuhku ini. Om, kok malah diam? Anita kini yang bertanya. Saya fokus nyetir dulu, nanti di rumah bahas lagi ya. Nanggung bentar lagi sampai jawabku tanpa menoleh padanya. Anita diam. Dia pasti mengerti. Tak lama kemudian, mobilku telah memasuki halaman rumah. Segera saja aku masukkan ke garasi, karena besok aku takkan pergi kemana-mana. Aku akan berada di rumah untuk menemani Anita selama dia masih begitu. Aku dan Anita turun dari mobil. Lalu aku menutup pintu garasi dan membawa Anita masuk ke dalam rumah kami. Anita langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apapun padaku. Dia juga sangat cuek. Ada apa sih? Sikapnya aneh sekali. Apakah aku yang melakukan kesalahan? Aku masuk ke kamarku, membuka seluruh pakaianku, dan masuk ke kamar mandi. Aku merasakan nyaman ketika tubuhku masuk ke dalam bathtub. Aku berendam air hangat, sedang santai berendam dan memejamkan mata. Tiba-tiba kurasakan air dalam bathtub bergerak. Jelas saja, aku langsung membuka mata. Aku terkejut begitu melihat Larissa sudah berada dalam bathtub duduk di depanku. Kak, kamu ngapain? Tanyaku sedikit gagap karena saking terkejutnya. Mau mandi? Dari kemarin belum mandi, jawabnya santai. Kan bisa di kamar kamu, protesku. Maunya di sini? Memangnya nggak boleh? Tanyanya polos. Astaga, jelas tak boleh. Mana mungkin kami mandi di bathtub yang sama? Itu bahaya bagiku. Gak boleh, kita sama-sama telanjang loh. Bahaya, aku melarangnya keras. Memangnya kenapa sih? Kan gak saling lihat tubuh masing-masing. Kok Om takut? Anita berut kesal karena aku melarangnya mandi denganku. Aku menjadi semakin bingung. Kelakuan Anita di luar dugaanku. Dia sering nakal padaku. Tapi ini baru pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Tubuhku kami memang terendam air dan tertutup busa sabun. Tapi,
Tetap saja dari dada atas hingga lehernya Ci membuatku panas dingin. Tapi melihat Anita cemberut seperti itu, membuatku tak bisa melarangnya. Aku tak mau Anita kembali sedih mengingat yang terjadi padanya kemarin. Aku menghela nafas berat. Ini memang godaan bagi perjaka sepertiku. Godaan bagi janjiku juga. Ya udah, kalau mau mandi di sini boleh, tapi jangan dekat-dekat. Aku melarangnya mendekat padaku. Om jahat. Aku kan istri Om. Kenapa nggak boleh dekat-dekat? Anita malah semakin cemberut. Sah, kamu kan tahu, saya berusaha untuk menjaga diri supaya nggak merusak kamu.